Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah masuk untuk pertemuan 2. Mudah-mudahan Anda sudah akses dan membaca materi saya, ya, yaitu mengenai dua komponen utama ketika transmisi data terjadi, yaitu tentu saja data dan sinyal. Bagaimana karakteristik masing-masing data dan sinyal itu nanti akan kita bahas. Kita langsung awali untuk pertemuan atau materi yang kedua. Oke, seperti saya sampaikan di awal, jadi referensi saya yang utama adalah William Stelling. Pembahasannya cukup detail, meskipun bahasanya memang agak teknis, susah ya, tapi kita mencoba mengupas ya. Mungkin tidak sedetail yang ada di buku, karena saya yakin itu akan butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi kita akan bahas secara konsep mengenai masing-masing bagian dalam komunikasi data. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai dua faktor utama tadi ya. Jadi kesuksesan sebenarnya untuk materi kedua ini belum masuk ke media transmisi, itu nanti akan ada di materi keempat ya. Materi kedua ini lebih kepada yang pertama, kualitas sinyal. Di situ kita akan bicara mengenai karakteristik data dan sinyal ya. Baik, di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai sistem komunikasi data yang di dalamnya ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah sistem sumber, kemudian yang kedua adalah sistem transmisinya, dan yang ketiga adalah sistem tujuan. Nah, secara lebih spesifik, terminologi komunikasi data yang artinya proses transmisinya itu melibatkan 3 bagian utama. Yang pertama adalah transmitter, kemudian transmitter itu berarti adanya di sistem sumber ya. Kemudian yang kedua adalah receiver ya, di sistem tujuan, dan yang ketiga adalah medianya, yaitu di sistem transmisi. Media sendiri kalau kita pelajari dari perkembangan teknologi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang guided ya. Guided ini kalau dari istilahnya ini bisa kita artikan secara sederhana, guided medium itu adalah berarti media-media transmisi yang terlihat bentuk fisiknya gitu ya. Ya, tentu saja arahnya adalah ke wire ya, atau kabel. Kalau kita kembali ke perkembangan teknologinya juga, dulu untuk pengkabelan komunikasi itu pakainya kabel yang twist pair ya, kabel biasa itu ya, twist pair, kabel untuk LAN yang biasa itu ya, yang RJ45 twist pair. Nah itu ada beberapa jenis juga, ada yang unsealed, ada yang sealed. Oke, ada yang tembaganya terbungkus, ada yang tidak. Ada kemudian koaksial kabel sampai kemudian muncul optic fiber, ya, fiber optik. Nah itu yang guided. Yang kedua yang unguided. Unguided ini berarti tidak terlihat bentuk fisiknya secara bentuk fisik media perambatannya itu tidak terbentuk secara fisik seperti halnya wire ya. Jadi dia memanfaatkan biasanya alam, misalkan gelombang air, gelombang udara
ya. Kita kan tidak bisa melihat bagaimana atau bentuk fisiknya, ya, di mana sinyal tadi akan merambat. Ya, itu terminologi transmisi data. Ya. Kemudian terminologi yang kedua dilihat dari sisi jenis hubungannya. Ya. Yang pertama adalah direct link, ini yang saya kira paling mendasar. Ya. Jadi dia tidak ada alat perantara khusus untuk melakukan transmisi data, jadi dia langsung wire misalkan, ya. Nah, di dalamnya termasuk adalah point to point. Jadi kalau ilustrasi di pertemuan pertama itu contoh dari point to point. Jadi dua perangkat komputer dihubungkan dengan kabel, ya, tanpa ada alat perantara seperti modem atau kodek atau apapun. Ya, itu direct link, point to point ada di dalamnya. Ya. Berikutnya adalah multi point. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi berbagai jenis topologi, berbagai jenis scope, ya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN yang sudah kita bahas, ya. Jadi dia terdiri dari lebih dari 2 perangkat yang menghubungkan. Ya. Nah, tinggal tergantung luasan atau cakupan areanya. Semakin luas, maka tentu saja membutuhkan perangkat-perangkat tambahan untuk menguatkan sinyal. Itu konsekuensi dari multi point. Ya. Oke, itu dari sisi hubungan atau jenis hubungannya. Berikutnya terminologi dari sisi arah komunikasinya. Ya, bahwa komunikasi itu bisa berbentuk yang pertama simplex. Simplex itu murni satu arah. Oke. Artinya bahwa komunikasi atau transmisi data itu terjadi secara satu arah. Jadi sampai kapanpun transmitter ya berfungsi sebagai transmitter. Receiver dia akan berfungsi sebagai receiver, tidak bisa bertukar tempat. Contoh apa? Contoh adalah siaran televisi, siaran radio misalkan. Jadi ya kapanpun kita sebagai penonton, sebagai pendengar, ya posisinya seperti itu, sebagai penerima. Ya, pengirimnya ya televisi, perangkat televisi, dan perangkat radio atau yang jenis yang lain. Itu simplex. Yang kedua adalah half duplex. Half duplex ini 2 arah tetapi ada half-nya, jadi setengah 2 arah. Artinya bisa terjadi komunikasi secara 2 arah tetapi tidak bisa dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa serentak. Jadi pada saat tertentu atau pada saat yang sama, ya, maka ya harus masing-masing berperan sesuai posisinya. Jadi ketika di satu sisi sebagai transmitter, sisi lain ya harus sebagai receiver. Tapi pada waktu berikutnya bisa saja bertukar tempat. Yang tadinya receiver jadi transmitter, yang tadinya transmitter menjadi receiver. Tapi harus secara bergantian, tidak bisa secara serentak. Contoh di sini disebutkan adalah Police Radio, maksudnya adalah HT itu ya, handy talkie. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan handy talkie, ya, ketika saya ngomong maka saya harus melakukan mekanisme tertentu. Ya, misalkan saya harus tekan tombol tertentu untuk bisa bicara. Ketika saya bicara maka yang lain harus mendengar. Yang lain harus sebagai pendengar. Ketika kita selesai ngomong, sisi lain mau menjawab, ya maka dia juga harus melakukan mekanisme, misalkan menekan tombol tadi ya. Dia menjawab, dia berbicara, maka kita harus menjadi pendengar. Ya, sebentar. Belum ada tambahan yang masuk.
Eh, Oke, nah berikutnya yang ketiga adalah full duplex, ya sudah full. Ya, artinya di saat bersamaan pun eh, bisa bertukar peran, gitu ya. Saya bisa sebagai transmitter sekaligus receiver, di sisi yang lain juga seperti itu. Dia bisa berperan sebagai transmitter sekaligus receiver. Ngomong bareng pun bisa. Gitu ya. Contoh perangkatnya adalah pesawat telepon. Ya, jadi tidak ada mekanisme tertentu untuk eh, berganti peran, gitu ya. Jadi ya dia transmitter sekaligus receiver. Ngomong bareng ya bisa, dengerin bareng ya bisa, tapi kan ya aneh gitu ya. Nah, intinya komunikasinya bisa full dua arah. Itu terminologi dari sisi arah transmisinya. Simplex, half duplex, dan full duplex. Berikutnya, nah ini sebenarnya inti yang akan kita bahas, yaitu komponen dari sebuah sinyal, yaitu ada istilah frekuensi, kemudian ada spektrum, ada bandwidth. Saya yakin Anda pasti sudah pernah mendengar ya, istilah-istilah tersebut. Oke. Saya pengen tanya dulu, bandwidth itu apa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu bandwidth yang Anda ketahui? Oke, videonya dinyalain dulu wes. Seperti kesepakatan kita. Halo. Silakan video di-on kan. Ya, thank you Mas Hasan. Yang lain saya tunggu. Ya, Mas Anik, terima kasih. Oke. Oke, tinggal Mas Fikri. Ini dari kemarin nggak nongol ini Mas Fikri ini. Ya, oke. Baik. Nah, kalau gini kan enak buat ngobrol ya. Saya pengen tanya. Anda tidak mungkin tidak pernah mendengar istilah bandwidth. Bandwidthnya berapa nih? Nah, sekarang saya pengen tanya, apa yang Anda ketahui tentang bandwidth? Nggak usah searching. Menurut Anda saja bandwidth itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Kekuatan sinyal, Pak. Kekuatan sinyal. Oke. Kekuatan sinyal ya. Ada yang lain? Kekuatan sinyal itu berarti bagaimana, Mas? Sama nggak dengan kecepatan transmisi? Oke. Nanti kita akan bahas secara lebih konkret ya, apa itu bandwidth ya, supaya kita tidak salah kaprah. Apakah benar bandwidth itu adalah kekuatan sinyal, mungkin dalam arti yang konotasi sederhana ya ada hubungannya dengan itu. Tapi apa sebenarnya istilah bandwidth itu, kita akan bahas ya. Oke, sebelumnya dalam memandang sebuah sinyal ya, itu ada dua jenis pendekatan ya. Yang pertama adalah time domain concept ya. Artinya melihat sinyal itu dari sisi runtutan waktu ya. Ada
4 macam sinyal kalau dilihat dari sisi time domain. Ya. Yang pertama adalah analog sinyal. Ya. Varies in a smooth way over time. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi analog itu cenderung prosesnya terjadi dengan secara kontinus ya, dan lembut, ya, halus dalam rangkaian waktu. Ya. Kemudian kalau digital sinyal itu, nah ini memelihara suatu level konstan kemudian mengubah ke level konstan yang lain. Jadi intensitas atau polaritas sinyalnya itu perubahannya cukup ketara sekali. Karena dia menganut prinsip biner, jadi dia hanya mengenal data 1 dan 0. Ya, jadi perubahan intensitas atau polaritas dari sinyal atau data 1 dan 0 itu kelihatan sekali. Ya. Nah, berikutnya secara lebih luas ya, untuk mempermudah ilustrasi, maka ada dua jenis sinyal ya. Yang lain yaitu yang pertama adalah periodik sinyal ya. Dan yang berikutnya adalah aperiodik sinyal. Ini hanya menggambarkan bentuk gelombang atau sinyal yang terjadi. Kalau periodik sinyal itu cenderung dia bentuknya stabil ya, periodik. Tapi kalau aperiodik yang contoh seperti gambar ilustrasi di pertemuan pertama itu ya, itu aperiodik. Jadi tidak terulang dari waktu ke waktu. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh aperiodik sinyal. Ya. Ini contoh yang aperiodik. Artinya ada yang hanya 1 bit seperti ini ya. Bit 0, bit 1. Tapi ini agak panjang, 00. Ini panjang lagi 111. Ini aperiodik. Ya. Nah, ini contoh ilustrasi time domain. Ya, jadi berdasarkan runtutan waktu. Oke. Nah, ini yang periodik. Lihat ya, periodik itu seperti ini. Lebih cenderung stabil. Jadi bentuknya selalu seperti ini. Periodik. Kalau pada realitanya ya sangat, kalau kita bicara sinyal dalam konteks komunikasi yang sesungguhnya, ya tentu sangat sulit untuk menjaga sinyal ini menjadi periodik. Ya, ini periodik 10101 ya, itu ya. Oke. Nah, ini beberapa istilah yang menjadi komponen dari sebuah sinyal. Oke. Mungkin kita agak sedikit flashback atau review kembali kalau Anda dulu di SMP atau SMA mungkin juga pernah mengenal ini gitu ya. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah amplitudo ya, atau lambangnya adalah A. Itu adalah istilah untuk kekuatan maksimal dari sinyal, atau kalau di beberapa literatur disebutkan rentang rentang tertinggi atau terjauh dari sebuah sinyal. Ya. Satuannya adalah volts. Ya, jadi istilah lainnya adalah tegangan, rentangan sinyal. Ya. Dalam ilustrasi ini misalkan kita ambil contoh yang sinyal analog yang periodik ini ya. Contohnya di sini yang disebut amplitude itu yang ke atas nih. A. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang dimaksud amplitude itu adalah rentang terjauh. Kalau ini rentang terjauhnya
stabil nih sama ya, antara min 1 sampai 1 volt. Oke. Tapi kalau contoh ini, maka yang disebut amplitudo ya kita lihat secara lebih sederhana itu ya yang paling tinggi mana. Nah itu berarti amplitudo dari sinyal ini. Oke. Tinggi gelombang atau tadi ya rentang terjauh atau kekuatan tadi ya ini apa? Kekuatan maksimal dari sinyal. Itu yang pertama, amplitudo. Berikutnya adalah frekuensi. Di sini disebutkan frekuensi itu adalah perubahan rata-rata dari sinyal. Apa maksudnya? Satuannya adalah hertz or cycles per second. Nah ini pengertian paling mudah ini. Cycles per second. Ya, cycles di sini pengertiannya adalah gelombang. Jadi frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang bisa dihasilkan dalam atau di sini per second, berarti dalam 1 detik. Oke. Dalam 1 second atau 1 detik. Ya. Itu frekuensi, jadi tolong diingat-ingat atau dicatat ya. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang dihasilkan dalam 1 second atau 1 detik. Itu adalah frekuensi. Kalau amplitudo tadi adalah kekuatan sinyal atau tinggi gelombang atau rentang terjauh dari sebuah sinyal. Nah, itu amplitudo. Amplitudo satuannya volts, kalau frekuensi satuannya adalah hertz, Hz. Ya. Saya yakin Anda sudah pernah lah belajar itu ya, cuman kita mengingat-ingat saja ya. Itu adalah frekuensi ya, jadi jumlah gelombang dalam 1 detik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gelombang? Ya. Kalau dulu istilah SMP atau SMA itu yang disebut 1 gelombang itu ya 1 gunung dan 1 lembah. Oke, 1 gunung dan 1 lembah itu disebut sebagai 1 buah gelombang. Nah, sekarang andaikan saja, misalkan, kursor saya terlihat nggak ini? Kursor saya di materi. Lihat, Pak. Terlihat ya. Lihat kan, Pak. Baik. Seandainya misalkan 1 detiknya itu di titik ini. Berarti frekuensinya berapa? 1 detiknya di titik ini. Ini yang saya tunjuk dengan kursor. Misalkan 1 detiknya di sini, berapa frekuensinya? Bisa difahami pertanyaan saya? Tadi kan frekuensi itu adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Gitu ya. Nah, sekarang ada sebuah contoh soal misalkan. Diandaikan misalkan 1 detiknya itu di sini nih. Nah, berapa frekuensinya? 2,5, Pak. Ini loh, yang saya tunjuk dengan kursor ya. Kelihatan ya kursor saya ya. Nah, di sini nih. Nah, jadi saya andaikan 1 detiknya itu di sini. Berarti berapa frekuensinya? 1, Pak. 1. 1 apa, Mas? 1 frekuensi. 1 frekuensi. Tadi satuannya apa? 1 apa sih? apa tadi, ayo. Barusan saya sebutkan loh. 1 Hertz. hertz. Ya, hertz, Hz ya, hertz. Hertz itu nama penemu teorinya lah, namanya hertz ya. Jadi 1 hertz atau 1 cycle per second. Ya, jadi kalau 1 detiknya di sini, berarti frekuensinya adalah 1 hertz. Kenapa 1 hertz ya? Karena gelombangnya hanya 1 nih.
Satu gelombang kan satu gunung, satu lembah. Oke? 1 Hertz. Ya. Nah, kalau 1 detiknya di sini, berapa jumlah gelombang atau berapa frekuensi yang terbentuk? Kalau 1 detiknya di sini. 2,5 Pak. 2,5 ya. 1, 2,5. Kalau satunya di sini, ayo. Satunya di sini, kira-kira setengahnya inilah. Nah, 1 detiknya di sini. Berapa frekuensinya? 1/4, Pak. 1/4. Oke, berarti udah paham semua ya. Sip. Nah, itu frekuensi ya. Pemahamannya seperti itu. Yang belum paham, silahkan boleh bertanya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut nih, Anda harus paham dulu apa itu frekuensi. Tadi kan judulnya frekuensi, spektrum, and bandwidth ya. Nah, untuk bisa paham apa itu spektrum, apa itu bandwidth, maka Anda harus paham dulu frekuensi sebagai salah satu komponen sinyal. Tidak ada yang tanya? Berarti saya anggap sudah paham semua ya. Tadi jawabannya juga sudah benar semua. Oke, amplitude sudah. Jadi amplitude ini berarti katakanlah ini 1, ini 2, berarti ini amplitudenya adalah 2 volts. Oke. Ya. Nah, berikutnya, nah di sini ada periode. Periode, kalau dulu kita kenalnya periode. Kalau kalau frekuensi tadi lambangnya adalah F kecil, ya, maka periode itu adalah T besar. Satuannya apa? Satuannya second, sama seperti waktu. Ya. Nah, apa pengertian periode? Ada yang tahu periode? Oke, didengerin ya. Periode itu kalau kita lihat hubungannya di sini rumusnya, periode atau T itu sama dengan 1/F. Maka pengertian periode pun ya kebalikannya F, kebalikannya frekuensi. Kalau frekuensi tadi adalah jumlah gelombang yang dihasilkan dalam waktu 1 detik, maka periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 buah gelombang. Itu adalah periode. Ya. Baik lagi, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 buah gelombang. Rumusnya hubungannya antara T dan F itu seperti ini. T sama dengan 1/F. Nah, dari contoh kasus tadi, kalau 1 detiknya di sini berarti periodenya berapa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 gelombang. Nah, kalau 1 detiknya di sini, berarti periodenya berapa? Halo? Masih 1 bingung? detik Pak. 1 detik, ya oke. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 gelombang ini adalah 1 detik. Kalau di sini? Kalau 1 detiknya di sini, berarti periodenya berapa? Di ujung nih ya, di tulisan time itu 1 detiknya. Berapa periodenya?
2,5 detik, Pak. 2,5 detik. 1 detik, 1 detik. 1 detik. 1 detiknya di sini loh. 1 detiknya di sini loh. Berapa? Ayo, bingung ya? Tadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang. Nah, satu gelombangnya kan di sini. Kalau di sini 1 detik, berarti di sini berapa? Ini kan satu gelombang nih. Berapa waktu sampai di sini? Ada yang bisa ngitung? Satu setengah detik. 1,5 detik. Betul kah? Lah 1 detiknya aja di sini ya, Mbak. 1,5 detik kan berarti di sini kan? Ya enggak? Padahal satu gelombangnya itu kan di sini. Satu periode itu kan gelombang waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang. Jadi sampai sini itu berapa waktunya? Kalau 1 detiknya di sini. Berapa? 1/4 detik, Pak. 1/4 detik. Kurang tepat. Tinggal dimasukkan ke sini aja tuh. Ke rumus ini tuh. Frekuensinya berapa kalau di sini berarti tadi? 2,5 Hz kan? Nah, berarti periodenya berapa? Ya 1 dibagi 2,5. Betul nggak? 1 dibagi 2,5. Ya. 1 bagi 2,5 itu berarti 0,4. Ya. 0,4 detik. Tuh. Ini periodenya. Kalau 1 detiknya di sini. 1 dibagi 2,5. Betul nggak? Ya. Oke, jadi tinggal dimasukkan ke sini saja. Frekuensinya diketahui, maka periodenya bisa dihitung. Ya. Oke, jadi amplitudo, frekuensi, dan period. Satu lagi ada istilah fase. Nah, ini tadi penjelasan dengan frekuensi, kemudian dihubungkan dengan period. Jadi period itu pengertiannya time for one repetition. Lambangnya T besar. Time for repetition itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan repetisi perulangan. Jadi setiap satu gelombang berapa waktunya. Ya, maka terbentuk formula T sama dengan 1/F. Nah, satu lagi adalah fase. Fase itu adalah posisi relatif terbentuknya sebuah gelombang, diawalinya atau dimulainya sebuah gelombang. Satuannya pi radian. Nah, ini contoh. Nah, dari beberapa komponen tadi terbentuk hubungan atau terbentuk persamaan gelombang seperti ini. ST sama dengan A sin 2 PFT plus fase.
contoh 1, contoh A ini ya. Ini sudah ada penjelasannya ya. Periode amplitudenya adalah 1 ya. Amplitudenya 1. Oke, jadi ini menunjukkan satuan masing-masing ya. Ini volts ya. Ini adalah time tadi ya, T atau waktu. Maka di sini amplitudenya adalah 1, rentang terjauh atau tinggi gelombang ya, atau kekuatan sinyal itu ada di sini ya. Amplitude 1, frekuensinya 1. Kenapa 1? Karena 1 detiknya di sini. 1. Kemudian fasenya adalah 0. Nah, tadi fase itu adalah posisi relatif diawalinya sebuah sinyal. Oke, jadi ini titik awal sebuah sinyal itu dimulai dari berapa? Yang ideal ya seperti ini, fasenya 0. Ya, gelombang normal seperti ini. Saya sambil ya. Oke, dari gambar yang A, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya kira masih cukup mudah ya. A-nya 1, F-nya 1, P-nya atau fasenya 0. Ya. Maka persamaannya ya tinggal dimasukkan saja. Berarti 1 sin 2 pi, F-nya adalah 1 kali T ya, plus fase 0. Tinggal T itu berapa waktu dari keseluruhan gelombangnya. Maka akan terbentuk persamaan gelombang. Yang gambar B, amplitudenya setengah gitu ya. Oke, frekuensinya sama 1 karena 1 detiknya di sini. Fasenya juga 0. Gambar C ya, amplitudenya adalah 1 sama seperti gambar A. Bedanya ada di frekuensinya. Kalau tadi frekuensinya 1, kalau ini 2. Oke, 2 gelombang yang terbentuk, 2 Hz. Fasenya masih tetap 0. Nah, gambar D, ini amplitudenya 1, frekuensinya 1. Sama seperti gambar A, yang membedakan adalah fasenya pi/4. Jadi ini hitungannya sangat teknis sekali ya. Pi/4 radian, pi radian per 4 ya. Berarti 360 bagi 4 90, kira-kira 90 derajat lah. Ya. Ya, ini butuh alat ukur memang kalau mau melihat fase seperti ini ya. Nah, ini contoh fase yang tidak ideal ya. Jadi dia posisi relatif mulainya sinyal itu tidak dimulai dari 0 tapi dari sini. Ya, ini jumlah gelombangnya juga 1. Sebentar, ada telepon. Halo. Halo, Pak Senul. Waalaikumsalam. Nggih, telepon. Nggih. Ya. Iya. Aku lali urung ngomong ya. Jenengan ning endi iki? Nah, kan sudah tadi saya sudah kirim rundown-nya. Aku jujur saja baca detailnya juga baru tadi pagi loh. Oh, ternyata 2 hari, masing-masing hari 2 sesi.
Iya, kita lagi ngajar ya. Tak salah telepon still. Yes, nggak apa-apa. Kakanda Prabu. Siap ya, habis padi ya. Oke. Masih. Terus mulai ngantuk. Kan? Ya. Ya. Oke, salam. Mohon maaf. Mohon maaf, ada telepon dari Pak Zainul ya. Saya lanjutkan. Oke, dari keempat ilustrasi ini, saya berharap Anda sudah punya bayangan ya, apa itu amplitudo, apa itu frekuensi, apa itu periode, apa itu fase. Ya, terutama yang 3 tadi, amplitude, frekuensi, dan periode. Oke. Berikutnya, nah ini istilah lebih lanjut yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang itu intinya ya dalam satu kali peredaran gitu ya, artinya dalam satu waktu itu sinyal merambat berapa lama, kira-kira seperti itu ya. Jarak dalam satu kali edaran, jarak antara 2 poin yang berfase sama di dalam 2 siklus berurutan. Jadi sampai berapa panjang gelombang tadi terbentuk. Ya. Akhirnya terbentuk rumus lambda ini. Contoh adalah speed of light in free space. Jadi kecepatan cahaya dalam ruang terbuka itu adalah 3 kali 10⁸ meter per second. Oke, jadi itu kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ itu kan berarti sekitar 300 juta meter per second. Ya, rumusnya adalah dari V kali T. T-nya periode ya. Oke, itu. Berikutnya, cara pandang yang kedua adalah frekuensi domain. Ya, ini sebenarnya hanya untuk mengilustrasikan sebuah bentuk gelombang gitu ya. Kalau dalam alat ukur gelombang itu namanya stenometer atau apa itu ya. Nah, itu biasanya munculnya seperti ini. Kalau ini kan tadi ilustrasi dari sudut pandang kita sebagai manusia ya, untuk mempermudah ilustrasi itu seperti ini. Tapi dalam alat ukur itu ada yang munculnya dalam bentuk frekuensi domain seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, mengilustrasikan representasi sebuah frekuensi. Di 1F-nya itu misalkan 1,25 misalkan ya, katakanlah ya. Kemudian 3F-nya itu di sini. Nah, ini biasanya terkait dengan gelombang-gelombang yang kemudian nah ini frekuensi domain konsep itu sinyal biasanya terdiri dari banyak frekuensi. Artinya dalam satu buah atau satu peredaran sinyal ya, itu biasanya dia terdiri dari banyak frekuensi yang tercampur di situ. Ya, komponennya adalah berupa gelombang sinus. Ya, biasanya diilustrasikan dalam bentuk gelombang-gelombang sinus yang tercampur ya, berkumpul ya. Nah, analisisnya kalau anak fisika itu belajarnya analisis Fourier ya. Jadi untuk menghitung berapa kekuatan sinyal yang terdiri dari banyak frekuensi tadi. Ya. Nah, kalau kita, karena konteks kita bukan di situ, sebagai ilustrasi saja, misalkan ini ya. Oke. Jadi tadi kan disebutkan bahwa dalam satu buah sinyal itu secara real biasanya terdiri dari banyak kumpulan frekuensi. Nah, misalkan seperti ini.
kita pakai ilustrasi paling sederhana ya. Ada 2 buah frekuensi di sini. Yang pertama adalah frekuensinya 1 Hz. Oke. Yang kedua frekuensinya adalah nih 1, 2, 3 Hz. Ya. Nah, ketika 2 buah sinyal ini berkumpul, sinyal sinus ini berkumpul, maka dia akan terbaca seperti ini. Oke, kita lihat persamaannya. Ini tadi mengikuti persamaan gelombang ya. Yang contoh pertama adalah karena A sin 2 pi ft plus fase gitu ya, karena fasenya 0 semua kan ya, maka fase bisa kita abaikan. Ya, amplitudonya di sini 1 kali berapapun ya hasilnya berapapun, maka amplitudonya contoh yang pertama ini bisa kita abaikan ya. Sehingga rumusnya sin 2 pi ft, radiannya 0 ya, jadi diabaikan ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua ya. Nah, di sini A-nya atau amplitudonya kira-kira sepertiga misalkan ya. Oke. Dalam logika sederhana ya, karena di sini panjang periodenya atau frekuensinya adalah 3 ya, maka amplitudonya berarti apa ya, kalau dalam contoh sederhana di sini dicontohkan adalah sepertiga ya, sehingga sepertiga sin 2 pi ft ya. Anggap saja di sini 3f ya. Sehingga kemudian ketika 2 sinyal itu bercampur, maka menjadi seperti ini. Ini pi-nya hilang kayaknya ya. Pi-nya hilang, nggak tercetak nih. Harusnya ada pi-nya. Ya, maka persamaannya menjadi seperti ini. 4 per pi kali sin 2 pi ft plus sepertiga sin 2 pi 3 ft. Ya. Nah, kalau di logika lebih lanjut, misalkan ya, tadi kan disebutkan bahwa dalam satu masa peredaran gitu ya, sinyal-sinyal yang tercampur itu bisa banyak sekali. Oke. Nah, katakanlah kemudian kita anggap sebagai hubungan yang periodik gitu ya, yang konstan ya. Bagaimana kalau misalkan sinyalnya adalah frekuensinya 5, frekuensinya 7 dan seterusnya, banyak yang tercampur di sini. Maka di sini ilustrasinya akan semakin rapat. Nah, semakin rapat. Di sini juga gitu ya. Karena bercampurnya juga semakin banyak. Maka hal itu yang kemudian bisa kita lihat kecenderungannya semakin mirip dengan bentuk sinyal diskrit, sinyal digital. Ya, jadi semakin rapat di sini. Ilustrasi sederhana. Nah, dalam konteks yang sesungguhnya ketika kita menggunakan alat pengukur frekuensi, maka dia menggunakan atau yang banyak digunakan adalah frekuensi domain seperti ini. Ya, dia hanya menunjukkan berapa frekuensi dasarnya, dia menunjukkan berapa frekuensi berikutnya dan seterusnya. Ya, itu time domain dan frekuensi domain. Nah, kita dalam pembelajaran sehari-hari ya tentu saja yang paling mudah kita gunakan adalah yang time domain. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan ya bisa dibilang inti dari materi kedua ini, ya, yaitu mengenai spektrum dan bandwidth. Apa itu spektrum? Di sini dijelaskan bahwa spektrum adalah ring frekuensi yang terdapat dalam sinyal. Nah, tadi acuannya adalah atau yang kita pegang adalah bahwa dalam satu sinyal itu akan banyak frekuensi yang bisa tercampur. Oke, nah yang disebut spektrum itu adalah rentang frekuensi yang terdapat dalam sebuah sinyal. Contoh tadi ya, contoh dalam ilustrasi ini ada frekuensi F, ada frekuensi 3F.
maka spektrumnya adalah paling rendah F dan paling tinggi 3F. Gitu ya. Penjelasan sederhananya seperti itu. Ya, maka spektrumnya adalah F sampai 3F. Oke. Misalkan di sini nanti ada frekuensinya 5 ikut masuk, frekuensinya 7 ikut masuk misalkan ya. Tertinggi 7 misalkan, maka frekuensi spektrumnya ya F sampai 7F. Nah, seperti itu. Ya, itu spektrum. Nah, kemudian berikutnya adalah hubungannya dengan spektrum adalah bandwidth. Nah, tadi ada yang sudah menjawab, bandwidth itu adalah kekuatan sinyal. Padahal kekuatan sinyal itu tadi disebutkan adalah frekuensi sebenarnya. Ya. Nah, apa itu bandwidth? Bandwidth memang ada hubungannya dengan kekuatan sinyal, tetapi secara spesifik, secara konkret artinya bukan itu. Bandwidth itu adalah lebar dari spektrum. Oke. Nah, bandwidth ini ada dua pengertian ya, bukan dua pengertian, apa ya? Dua jenis lah. Ya. Ada absolute bandwidth. Absolute bandwidth itu bandwidth yang real, yang ada gitu ya. Kalau effective bandwidth ini yang sebenarnya disebut sebagai bandwidth yang sesungguhnya tuh ya yang effective bandwidth. Bandwidth yang sesungguhnya ini atau effective bandwidth sesuai namanya efektif ya, itu adalah frekuensi narrowband yang berisi kebanyakan dari energi. Artinya apa? Artinya meskipun absolute bandwidth-nya sekian, tapi tidak semuanya mungkin terpakai. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Kalau saya boleh ilustrasikan, misalkan pipa, ya, pipa air misalkan ya. Pipa yang ukuran gede dengan pipa yang ukuran kecil itu sebagai pembeda misalkan. Nah, yang disebut bandwidth itu adalah lebar spektrumnya. Selisih antara frekuensi tertinggi dengan frekuensi terendah. Tadi misalkan spektrumnya adalah F sampai 3F gitu ya. Maka absolute bandwidth-nya adalah 2F, 3F dikurangi F. Oke, jadi kalau katakanlah ini pipa yang gede nih ya. Pipa yang gede misalkan spektrumnya adalah F sampai 7F tadi ya. Berarti bandwidth absolutnya adalah 6F. Ya, tergantung frekuensi dasar yang masuk nanti berapa. Ya. Absolute bandwidth-nya 6F. Tapi pipa yang kecil misalkan spektrumnya adalah F sampai 3F. Berarti absolute bandwidth-nya adalah 2F. Oke, kira-kira seperti itu absolute bandwidth. Tapi dari seluruh absolute bandwidth yang ada tadi, misalkan yang 6F tadi, tidak semuanya akan terpakai untuk mengalirkan atau merambatkan sinyal. Ya, biasanya dia terpusat pada posisi bandwidth tertentu. Ya. Jadi tidak semua, jadi bisa dikatakan ruang ini, bandwidth ini, lebar spektrum ini, tidak semuanya akan terpakai. Gitu. Oke. Ilustrasinya misalkan dua pipa tadi, yang satu gede, yang satu kecil, dialiri air dengan debit yang sama, ya hasilnya mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda. Gitu ya. Berbeda dalam hal apa ya? Kekuatan apa? Mancur ya Pak, mancur bahasa Indonesianya ya. Nah, itu. Ya, hentakannya akan berbeda. Jadi kalau pipa besar misalkan dialiri oleh air yang debitnya tidak terlalu besar gitu ya. Maka ya tidak semua ruang dalam pipa ini nanti akan teraliri oleh air ya. Biasanya hanya bagian bawah tergantung debitnya ya. Tapi kalau pipanya kecil ya, maka ya semakin dengan debit yang sama dengan pipa yang gede tadi, ya maka ruang yang terpakai akan semakin banyak. Ilustrasinya seperti itu. Ya, nah bandwidth ini yang nanti akan mempengaruhi kepada kecepatan
transmisi. Nah, dalam contoh analogi tadi, kecepatan aliran air hentakannya akan berbeda. Tanpa ada kran ya, jadi pipa dialiri air, keluarnya kalau pipanya gede ya, mungkin dia kelihatan kecil gitu ya, mengalir biasa. Tapi kalau pipanya kecil dengan debit yang sama dengan pipa yang gede tadi, maka dia keluarnya akan lebih besar gitu ya, kesannya akan lebih besar. Nah, itu contoh analogi dari bandwidth. Ya. Nah, bandwidth ini yang nanti akan sangat berpengaruh kepada kecepatan transmisi, kecepatan sinyal. Kecepatan transmisi lah lebih tepatnya ya. Oke, jadi bandwidth kalau kita artikan sebagai kekuatan sinyal ya kurang tepat, tapi memang berpengaruh ke sana. Ya, bandwidth itu ya lebar spektrum tadi. Oke. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu tentang istilah-istilah ini. Kalau tidak ada, di sini ada keterangan tentang DC. Ini istilah ruang kosong yang tidak terpakai tadi. Direct current component. Component of zero frequency. Jadi tadi yang pipa besar ya, karena debit airnya tidak sebesar pipanya, maka pasti ada ruang kosong. DC ya. Oke, lanjut. Nah, ya, ini ilustrasinya saya kira sama seperti tadi kita lewati. Nah, ini hubungannya. Data rate and bandwidth. Sistem transmisi manapun mempunyai band frekuensi yang terbatas. Nah, itu tadi ya, rentang frekuensi tadi. Batas ini adalah bahwa data rate batasan rentang frekuensi inilah yang nanti akan mempengaruhi berapa data yang bisa di carry atau dibawa. Oke. Nah, ini contoh perhitungan supaya bisa kita lebih memahami mengenai istilah-istilah tadi ya. Nah, ini contoh ya. Contoh 1. Misalnya diketahui bahwa spektrum sebuah sinyal itu membentang antara frekuensi dasar atau F sampai dengan 5F. Tadi kita sudah tahu istilah spektrum. Spektrum itu adalah rentang frekuensi ya, yang bercampur dalam sebuah sinyal kan gitu kan. Ya, spektrum. Maka dengan contoh ilustrasi ini, spektrum sinyal membentang antara frekuensi dasar atau F sampai dengan 5F, artinya frekuensi minimalnya ya sesuai frekuensi dasar ya. Frekuensi maksimalnya adalah 5F. Oke. Contoh gini ya. Spektrum untuk suara manusia misalkan ya. Oke, kalau nggak salah spektrum untuk suara manusia itu di materi berikutnya ada ya. Itu antara berapa ya? 10 sampai 110 Hz sampai 100 kHz. Misalkan seperti itu ya. Nanti kita lihat di materi berikutnya. Jadi kalau saya ingat saya 10 Hz sampai 100 kHz kalau nggak salah ya. Nah, itu artinya berarti frekuensi minimal yang bisa diterima oleh telinga manusia ya, itu adalah 10 Hz. Di bawah itu ya tidak terdengar. Jadi ketika saya
atau ketika manusia berbisik misalkan ya, ngomong berbisik, itu dia sudah memiliki frekuensi. Oke. Dia masuk ke spektrum suara. Ya. Yang paling tinggi adalah tadi 100 kHz misalkan. Orang teriak kencang-kencangnya itu paling maksimal 100 kHz. Kalau melebihi itu ya, maka telinga manusia akan menjadi bermasalah ketika mendengar suara manusia yang lebih dari frekuensi maksimalnya. Ya. Nah, contoh ilustrasi spektrum seperti itu. Ya. Nah, kemudian tergantung berapa atau tadi kalau dari berbisik sampai teriak yang paling kencang misalkan ya. Kalau ngomong biasa ya berarti dia menempati spektrum antara tadi frekuensi minimal dan frekuensi maksimal. Nah, sama halnya seperti ini. Misalkan diketahui spektrum sinyal membentang dari F sampai 5F. Nah, kemudian diketahui F-nya adalah 1 MHz. Oke, maka bisa dihitung bandwidth sinyalnya adalah 5F kurangi F. Jadi frekuensi maksimal kurangi frekuensi minimal. 5 kali 10 pangkat 6. Karena F-nya adalah 1 MHz. 1 MHz itu berarti gimana? Pengertiannya gimana? Ada yang tahu nggak? Tadi terkait istilah frekuensi. Berarti kalau 1 MHz itu penjelasannya gimana? Berapa 1 MHz itu? Hertz tadi istilah lainnya apa? Hertz itu adalah cycle per second. Ya, cycle per second. Itu nama lain dari hertz. Ya, cycle per second berarti jumlah gelombang dalam 1 detik. Oke? Ingat ya. Nah, kemudian kalau F sama dengan 1 MHz, berarti kita bisa baca M itu berarti apa? 1 mega itu berarti berapa? Ayo, 1 mega itu berapa? Ekivalen dengan berapa? 1 mega. Ayo, aku juga ngantuk loh ini. Enggak cuma Anda yang ngantuk. Biar nggak ngantuk, ayo ngobrol yuk. 1 mega itu berarti berapa? Anda kenalkan ukuran ya. 1 kilo, 1 mega. Ya. Anda mainan Instagram juga kan ya. Instagram itu kan kalau follower 4K misalkan, itu berarti artinya apa? 1000, Pak. Nah, kalau K itu 1000, kalau M? Sejuta. Iya. Sejuta, iya benar. 1 megahertz itu berarti 1 juta hertz. Berarti artinya apa? Berarti frekuensi segini itu artinya adalah 1 juta gelombang dalam 1 detik. Oke, Anda bisa bayangkan ya, berarti dalam 1 detik itu terbentuk 1 juta gunung dan 1 juta lembah atau 1 juta gelombang. Ya. Oke, apabila F sama dengan 1 MHz, maka bandwidth sinyalnya, bandwidth itu kan tadi lebar spektrum. Ya, berarti lebar spektrum sinyalnya adalah 5F kurangi F, 5 kali 10 pangkat 6. Nah ini mega tadi ya. 5 kali 1 mega kan berarti 5 mega. 5 mega itu berarti 5 kali 10 pangkat 6 dikurangi F. F-nya ini 10 pangkat 6, 1 juta. Ya. Berarti 5 juta kurangi 1 juta. Berarti 4 juta hertz atau 4 megahertz. Oke. Itu spektrum dan bandwidth.
Maka jangan salah kaprah, bandwidth itu satuannya bukan Mbps atau apa ya. Bandwidth itu satuannya ini. Oke. Nah, yang BPS tadi ya, yang berapa Mbps itu adalah data rate-nya, kecepatan datanya. Oke. Jadi bandwidth itu tadi lebar spektrumnya tadi, lebar pipa tadi misalkan. Ya, diameter pipanya lah. Oke, ini sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya spektrumnya F sampai 5F. Kalau F-nya 1 MHz, maka bandwidth-nya adalah 4 MHz. Ya. Nah, dari frekuensi 1 MHz ini, maka kita bisa mencari nilai periode. Oke. Kalau F-nya 1 MHz, berapa T-nya? T tadi adalah rumusnya 1 per F, kan gitu kan? 1 dibagi F, F-nya adalah 1 juta. Berarti 1 dibagi 1 juta Hertz. Ya. Atau 1 dibagi 10 pangkat 6. Kalau dihitung matematik kan 10 pangkat 6 di bawah ya sebagai apa? Di bawah itu ya, maka dia sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 second. Nah, 10 pangkat min 6 second itu adalah 1 mikro. Ya. Kalau mili itu kan kebalikannya kilo. Gitu ya. 1 milisecond itu berarti 1 per 1000. Kalau 1 mikrosecond itu berarti 1 per 1 juta. Nah, ini. Jadi periodenya diketahui 1 mikrosecond. Artinya apa ini? Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu buah gelombang atau satu gunung dan satu lembah itu adalah 1 mikrosecond. Karena tadi frekuensinya 1 MHz. Ya, jadi satu gelombang itu akan terbentuk dalam waktu 1 mikrosecond. 10 pangkat min 6 second. Oke, itu periode. Nah, apabila kemudian katakanlah gitu ya, kita sudah tahu berapa atau spektrumnya, ya, frekuensi dasarnya, bandwidth-nya sudah tahu, periodenya sudah tahu. Nah, sekarang andaikan ya, apabila kita kemudian memandang atau memperlakukan bentuk gelombang ini tadi, gitu ya, ilustrasi dari soal ini, ya, kita memperlakukan bentuk gelombang ini sebagai suatu bit string 1 dan 0. Oke. Setiap gunung itu menjadi bit 1, setiap lembah itu menjadi bit 0, gitu ya. Maka akan muncul satu bit setiap berapa waktu? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa menghitung? Jadi dari ini hubungannya dengan periode. Periodenya kan tadi 1 mikrosecond. Artinya satu gelombang yang terdiri dari satu gunung dan satu lembah itu akan terbentuk dalam waktu 1 mikrosecond. Nah, katakanlah satu bentuk gelombang itu tadi itu kita pandang sebagai deretan bit string 1 dan 0. Yang gunung yang di atas ya, mana ya? Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Ini katakanlah 1 MHz tadi ya. Maka satu gelombang ini dia akan terbentuk dalam waktu 1 mikrosecond. Satu gelombang ya. Nah, katakanlah bentuk gelombang ini yang satu gunung dan satu lembah ini dia akan menghasilkan atau kita pandang sebagai deret bit 1 dan 0. Yang gunung itu 1, yang lembah itu 0. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap bit tadi, baik 1 maupun 0? Ada yang bisa menjawab?
Berapa? Masih bingung ya? Halo? Anybody home? Tinggal Mbak Windy dan Mbak Isni yang bertahan videonya. Yang lain, I don't know why. Ya, baru muncul lagi. Mumet ya, Mas? Bingung, Pak. Bingung. Iya, bingung. Bingung ya? Ya, nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Saya ulangi ya. Jadi satu gelombang tahu ya, satu gelombang ya. Yang dimaksud satu gelombang tahu ya. Tahu, Pak. Satu gelombang itu satu buah gunung dan satu buah lembah. Itu satu gelombang gitu ya. Nah, karena ini diketahui T-nya adalah 1 mikrosecond, berarti satu gelombang itu tadi itu akan terbentuk atau akan muncul setiap 1 mikrosecond. Paham? Sampai sini paham? Satu gelombang 1 mikrosecond. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Kalau satu gelombang itu tadi dipandang atau diperlakukan sebagai suatu bit string 1 dan 0, kan tadi ada satu gelombang ya yang terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Yang gunung itu nanti jadi bit 1, yang lembah itu jadi bit 0. Paham? Berarti satu gelombang ada berapa bit? Halo? Kayaknya wis sampai pol ini, saya sudah jelaskan sampai pol. Satu gelombang, gunung dan lembah tadi, yang gunung jadi bit 1, yang 0 jadi bit yang lembah jadi bit 0. Berarti satu gelombang itu ada berapa bit gitu loh. Sampai keceplos toh. Betul, Pak. 2 ya kan? Satu gelombang itu dia terdiri dari 2 bit, bit 1 dan bit 0. Paham sampai sini? Halo? Diemnya paham atau masih bingung ini? Mbak Windy, paham nggak Mbak Windy? Bingung, Pak. Bingung. Bingungnya apanya wis? Dari penjelasan terakhir tadi. Yang satu gunung, satu lembah. Ya bingungnya di situ, Pak. Pak, Bingungnya di situ. berarti kalau bitnya 0 itu tetap dihitung 1 bit ya, Pak? Ya iya dong. Bit kan hanya ada 2, 1 dan 0. Namanya bit itu hanya ada 2. Oke. Bit itu kan kepanjangannya apa bit? Ayo, mosok calon Eskom nggak tahu apa itu bit? Bit apa? Bit itu adalah binary digit. Ya. Engkau nek wis lulus ditanya harus tahu lo ya. Mas Ani, bit apa Mas? Bit itu merek Honda. Oh, ya bukan itu maksudnya. Bit itu adalah binary digit. Ya. Binary itu kan hanya ada 2, 1 dan 0. Oke, jadi baik 1 maupun 0 itu ya merupakan bit. Ya. Nah, satu gelombang tadi, saya ulangi lagi, satu gelombang yang terdiri dari satu gunung dan satu lembah, yang gunung jadi bit 1, yang lembah jadi bit 0. Berarti satu gelombang itu akan memuat 2 buah bit 1 dan 0. Oke. Nah, kalau satu gelombang yang terdiri dari bit 1 dan 0 tadi, itu butuh waktu 1 mikrosecond. Berarti satu bit butuh waktu berapa? Kurang jelas apa nih? Jadi 2 bit tadi, 1 dan 0 tadi, itu butuh waktu sekian nih. Nah, kalau 1 bit berapa waktunya? Setengah, Pak. Nah, itu loh, ya Allah.
Oh, alhamdulillah, akhirnya ada yang jawab. Ya, jadi kalau 2 bit butuh 1 mikrosecond, ya 1 bit muncul setiap setengah mikrosecond. Ya kan? Setengah mikrosecond. Oke. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan data rate sebesar, nah, kalau data rate itu kecepatan data, berarti dalam waktu 1 detik itu bisa menghasilkan berapa bit. Nah, itu. Ya. Kalau tadi 1 bit itu butuh setengah mikrosecond. Nah, gimana ngitungnya? Data rate itu kan tadi yang satuannya bit per second gitu kan ya. Bit per second, jumlah bit dalam 1 detik. Nah, berarti ya ngitungnya 1 detik dibagi ini tadi. Ya, dibagi waktu yang dibutuhkan untuk 1 buah bit. Berarti 1 dibagi setengah mikrosecond. Ya, 1 dibagi setengah mikrosecond. Ada yang bisa ngitung? Berapa hasilnya? Aku sampai haus nih, tak sambil minum ya. Ada yang sudah ketemu? 1 dibagi setengah mikrosecond. Satu dibagi setengah mikrosecond. Mikro itu kan tadi 10 pangkat min 6 kan? Ya, kebalikannya mega. Oke. 1 dibagi setengah kali 10 pangkat min 6. Berarti yang kalau di bawah itu penyebut apa pembilang? Ya pokoknya di bawah ya. Nah, yang di bawah itu setengah kali 10 pangkat min 6. Kalau 1 dibagi setengah kali 10 pangkat min 6 itu kan berarti sama dengan 1 setengah dinaikkan menjadi 2 kan, dibalik ya. Pembagian jadi perkalian kan, berarti yang per menjadi dibalik. 1 dibagi setengah itu kan berarti 1 dikali 2. Ya enggak? Anda punya atau angka 1 dibagi setengah. Itu hasilnya adalah 2. Ya, atau 1 dikali 2. Ya. 10 pangkat min 6, 1 bagi 10 pangkat min 6 berapa? Ya sama prinsipnya. 10 pangkat min 6 itu kan 1 per 1 juta gitu ya. 1 dibagi 1 per 1 juta itu kan berarti 1 dikali 1 juta. Ya enggak? Kayaknya ini pelajaran matematika dasar deh. 1 bagi setengah sama dengan 1 kali 2. 1 bagi 1/1000 sama dengan 1 dikali 1000. Kan gitu kan ya. 1 bagi 1 per 1 juta ya. 1 kali 1 juta. Maka 1 dibagi setengah mikrosecond itu sama dengan 1 dikali 2 megabit per second. Hasilnya adalah 2 megabit per second. Dari mana? Ya ini tadi 1 dibagi setengah. Jadi dalam 1 detik dia bisa memiliki kecepatan transmisi itu sampai 2 MHz. Ya, jadi data yang bisa dikirimkan dalam waktu 1 detik itu bisa sampai 2 juta bit. Baik 1 maupun 0.
Nah, itu yang disebut data rate, kecepatan transmisi. Oke, artinya kesimpulannya adalah bahwa dengan spektrum seperti ini, F sampai 5F, dengan frekuensi dasar 1 MHz, maka bandwidth-nya adalah 4 MHz. Dan data rate-nya adalah 2 megabit per second. 2 juta bit dalam 1 detik. Ya gampangnya ini aja lah. Kalau frekuensinya 1 MHz, ya berarti kan jumlah gelombangnya berarti 1 juta lah, jumlah bitnya ya kalikan 2 saja. 2 megabit per second. Ya, sudah jam 3 ini. Jadi paham nggak paham, sementara saya lanjut dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui grup, ya, atau japri juga boleh, ya silahkan. Ini memang mahasiswanya hanya 6 ini ya. Ya kalau nggak salah Ada 7 Pak, 7 ya. satunya nggak masuk kayaknya. Oke. Berarti sudah memenuhi kuota. Ya, saya lanjutkan dulu. Kalau memang masih ada yang bingung, boleh japri atau boleh diskusi di grup juga boleh ya. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan dengan contoh kedua. Dengan kondisi yang sama pada contoh yang satu, artinya spektrumnya sama, ya, spektrumnya sama, yang beda frekuensinya. Frekuensinya sekarang dinaikkan 2 kali lipat jadi 2 MHz. Berapa bandwidth dan data rate yang bisa dihasilkan? Kemudian apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, itu 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, berapa bandwidth dan data rate-nya? Bisa kita hitung, berarti bandwidth-nya adalah karena frekuensinya jadi 2 MHz, berarti di sini tinggal diganti 2 dan 2 kan. 5 kali 2 sama dengan 10 ya. 5 kali 2 F ya. 5 kali 2 MHz, sorry. 2 MHz itu kan 2 kali 10 pangkat 6. Berarti 5 kali 2 kali 10 pangkat 6 berarti 10 kali 10 pangkat 6 atau 10 MHz dikurangi 2 MHz, 8 MHz. Berarti kalau kita pakai analogi pipa tadi, dengan frekuensi 1 MHz kita cukup pakai yang pipa yang ukurannya 4, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau frekuensinya kita naikkan jadi 2 MHz, maka pipanya harus lebih gede, yang 8 ukurannya misalkan. Contohnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, bandwidth-nya sudah ketahuan 8 MHz gitu ya. Kemudian pertanyaan tadi, berapa data rate-nya? Data rate itu ngitungnya dari periode ini. Karena frekuensinya adalah 2 MHz, berarti berapa periodenya? Ada yang bisa ngitung? Frekuensinya 2 MHz, berarti berapa periodenya? Ayo Mas, Mbak, berapa Mas, Mbak? Tinggal dimasukkan ke rumus tadi kan, T sama dengan 1 per F. F-nya 2 MHz. Berarti berapa T-nya? Ayo. Berapakah? Frekuensinya 2 MHz, berapa periodenya? Tadi pesan saya kan Anda harus paham dulu istilah-istilah tadi ya. Frekuensi, periode. Kemudian apa tadi? Amplitudo. Nah, ini hubungannya ke sini.
Kalau frekuensi 2 MHz, berapa periodenya? Periode, kalau Anda buka lagi materi tadi, periode itu rumusnya adalah 1 dibagi F. F-nya kan diketahui. F-nya 2 MHz. Berapa periodenya? Ini direkod loh ini loh. Videonya ini direkod loh. Nanti diupload ke YouTube, diem semua kayak gini. Yuk, jawab yuk. Jadi frekuensinya 2 MHz, berapa periodenya? Berarti, masuk saya lagi yang jawab. Ini tinggal kita masukkan Thomas, Mbak. Ya. T periode itu sama dengan 1 per F. F-nya kan diketahui ini. 1 dibagi 2 MHz. 1 dibagi 2 juta Hertz. Atau 1 dibagi 2 kali 10 pangkat 6. Ya sama dengan setengah kali 10 pangkat min 6 second. Atau setengah mikrosecond. Yo, gitu. Ada yang benar hitungannya? Ya, data apa? Periodenya setengah mikrosecond. Nah, dari periode tadi bisa kita ketahui data rate-nya berapa. Sama rumusnya tadi ya, dengan soal yang pertama. Ini mencari ini kan. Data tadi di sini periodenya setengah mikrosecond, maka setiap bit akan muncul pada setiap karena ini setengah mikrosecond, berarti di sini setengah bagi 2, berarti seperempat mikrosecond. Nah, karena setiap bit muncul seperempat mikrosecond, maka data rate-nya adalah 1 dibagi seperempat mikrosecond. Hasilnya adalah 1 bagi seperempat, itu sama dengan 4. Ya, berarti 4 megabit per second. 4 juta bit per detik. Ya. Berarti tadi hasilnya bandwidth-nya adalah 8 MHz, ya. Data rate-nya adalah 4 megabit per second. Dibandingkan contoh 1 tadi, ya, bandwidth-nya naik 2 kali lipat, data rate-nya juga naik 2 kali lipat. Tadi kan data rate-nya 2 megabit per second, kalau ini 4 juta bit per second atau 4 megabit per second, berarti kan naik 2 kali lipat juga. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Berarti pada spektrum yang sama, ya, pada spektrum yang sama, ketika frekuensinya naik 2 kali lipat, maka bandwidth dan data rate-nya juga akan naik 2 kali lipat. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan dalam sebuah pipa, ya, pipa air, ketika pipanya sama, kita gunakan yang sama, tapi kemudian debit yang pertama kita naikkan 2 kali lipat, ya maka bandwidth yang terpakai, ya, lebar spektrum yang terpakai, dan kecepatan airnya itu juga akan semakin besar. Ya, sampai 2 kali lipat juga. Nah, konsepnya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mau menguatkan sinyal, apa kuncinya? Ya kuncinya di frekuensi ini. Kalau frekuensinya kita naikkan, ya data rate-nya juga akan ikut naik. Bandwidth-nya juga akan semakin besar. Ya.
Nah, ini kondisi yang berbeda. Nanti silahkan Anda coba. Ya. Kalau frekuensinya kemudian spektrumnya dikecilkan ya, dari F sampai 3F ya, dengan kondisi contoh nomor 2, berarti frekuensinya 2 MHz. Nah, berapa bandwidth dan data rate-nya? Oke, kalau boleh saya hitung cepat, berarti bandwidth-nya adalah 6 MHz gitu ya, kan F-nya 2 MHz, 6 MHz kurangi 2 MHz, 4 MHz. Hasilnya sama dengan yang nomor 1 ya, untuk spektrumnya, untuk bandwidth-nya, 6 MHz dikurangi 2 MHz, 4 MHz. Data rate-nya berapa? Karena frekuensinya adalah 2 MHz, maka tadi periodenya adalah setengah mikrosecond, ya, per bitnya muncul setiap seperempat, maka data rate-nya adalah 1 dibagi seperempat, 4 megabit per second. Bandwidth-nya naik, bandwidth-nya sama gitu ya, sama dengan yang nomor 1 ya. Oke. Jadi karena ini acuannya soal nomor 2, berarti bandwidth-nya jadi turun. Ya. Kemudian data rate-nya tetap. Ya. Kan tadi frekuensinya 2 MHz, berarti periodenya setengah mikrosecond, setiap bit akan muncul seperempat mikrosecond, maka data rate-nya adalah 4 megabit per second. Berarti dengan kita menurunkan rentang frekuensi atau spektrumnya, maka data bandwidth-nya juga akan turun. Tapi data rate-nya tetap sama dengan yang nomor 2 tadi, 4 MHz. Nah, artinya apa? Ya tadi yang saya sebutkan, yang paling berpengaruh itu adalah frekuensinya. Frekuensi yang arti sebenarnya tadi yang ada yang sebutkan, yaitu kekuatan sinyal. Ya. Nah, itu perbandingan 3 kasus. Jadi kalau dalam kondisi spektrum yang sama, kemudian frekuensinya kita naikkan 2 kali lipat, ya maka bandwidth dan data rate-nya juga akan naik 2 kali lipat. Tapi dalam spektrum yang sama, ya dengan spektrum yang kita perkecil, ya, sementara frekuensinya tetap, ya maka bandwidth-nya yang turun, tapi data rate-nya tetap. Nah, ini tadi ya, dari soal nomor 1, 2, 3. Soal nomor 1 yang tadi dinaikkan 2 kali lipat, soal nomor 2 itu yang spektrumnya diturunkan. Maka bandwidth-nya akan ikut turun, tapi data rate-nya tetap. Maka kesimpulannya adalah suatu bandwidth tertentu dapat mendukung berbagai data rate. Nah, itu ya. Ini maksudnya ya. Satu bandwidth ya. Sama-sama 4 MHz, tapi data rate-nya bisa nilainya berbeda. Ya, ini tergantung kepada tadi frekuensi. Berapa bit setiap frekuensi jadi periode jadi ini. Berapa bit yang berapa waktu yang dibutuhkan untuk membedakan atau menghasilkan bit 1 dan 0. Nah, meskipun ada faktor lain, yaitu draw atau noise atau gangguan lain. Ya. Nih, kesimpulan berikutnya, ukuran kecepatan transmisi itu data rate, bukan bandwidth. Ya. Yang secara langsung akan mempengaruhi data rate itu adalah frekuensi dasar. Nah, ini beberapa kesimpulan. Ya, itu untuk materi yang kedua.